Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Garasi Mobil Semarang. Bosku, kembali lagi bersama saya Robi di channel otomotif paling yaut Indonesia, Garasi Mobil Semarang, bosku. Nah, bosku, kali ini kita akan membahas project unit mobil yang ada di belakang saya ini. Ini mobil punya konsumen kami, Om Obed. Om Obed ini dari Bengkulu, jauh-jauh dari Sumatera, mempercayakan untuk merestorasi unit Innova menolak tua ini, bosku. Nah, ini mobil dikerjakan oleh beberapa divisi dari tim kami. Jadi unit ketika datang ada permintaan untuk divisi bengkel mesin untuk servis all general check up dari mesin, kaki-kaki dan rem 4 roda kita lakukan general check up semua. Intinya konsumen kami udah tinggal siap pakai doang. Nah, setelah itu akan melewati divisi bengkel AC. Nah, ini ada kendala AC-nya itu nggak dingin, ternyata ada kebocoran di bagian perpipaan AC-nya. Sekaligus kita lakukan servis AC, pembongkaran blower dari depan dan belakang, sekaligus pembersihan evaporator. Setelah itu melalui restorasi dari divisi bengkel cat modification. Nah, ini kita upgrade menolak tua bentuk lama 2005E. Aslinya tipe E, cuman sudah di upgrade AC double blower. Setelah kita upgrade, setelah kita lakukan pengecetan melalui divisi selanjutnya untuk memodifikasi di bagian interior juga. Nah, buat teman-teman yang penasaran bagaimana proses kerja dan hasil akhirnya, tonton video ini dari awal hingga usai, bosku. Oke, bosku, jadi seperti itu. Silakan nikmati proses pekerjaan dari unit Innova ini, bosku. Di sini Garasi Mobil Semarang, bosku. Jangan lari, bosku. IMS Auto Service mempersembahkan. Oke, bosku, jadi unit Innovanya Om Obed ya ini ya, dari Bengkulu, Nopol BD itu. Pertama kita lakukan untuk service all general check up sesuai request konsumen kami, bosku. Nah, ini sudah saya buatkan list deskripsi pekerjaan apa saja yang dicek. Pertama kita akan mengecek mesin, kaki-kaki dan rem 4 roda ya. Ini ada request konsumen seperti oli, filter oli, gura mesin, cek busi, cek rem, oli gardan ganti, oli transmisi ganti, cek kaki-kaki sekaligus ganti wiper depan. Nah, ini setelah dilakukan pengecekan general check up sama Pak Yitno, pendekar GMS, ada beberapa spare part yang perlu permajaan. Nah, ini teman-teman bisa lihat itu kotoran-kotoran yang sudah dibersihkan di mesin itu ya. Lumpur nih. Nah, ini karena ini mobil Sumatera, tahu sendiri kolong-kolong bawahnya pada coklat semua. Nah, ini mobil sudah dilakukan general check up dari rem, kaki-kaki dan mesin. Ada beberapa indikasi yang sudah kita ketahui. Pertama, radiatornya ini perlu dikorokin ya. Ini radiatornya rembes ya, bocor ya, sampai apa ini, karaten ya, Lik ya, sampai karaten. Terus termostat ya, Lik ya. Nah, ini termostatnya keganjel kotoran, ini termostatnya nih, bosku. Keganjel kotoran, ini termostatnya, nanti kita juga akan ganti termostat. Nah, setelah itu dicek kaki-kaki aman deh. Kaki-kaki dari ball joint, long tie rod, rack end, shock breaker semuanya aman. Nah, ini tidak ada perlu permajaan di kaki-kaki. Cuman disc brake ya, Le ya. Nah, ini disc brake-nya sudah dilepas, sudah dibawa ke tukang bubut untuk dibubutin ya, biar rata. Nah, ini penyakitnya Innova kalau kecepatan tinggi di rem itu ternyata dia setirnya bergetar, itu penyakitnya dari disc brake-nya. Terus rem 4 roda juga dicek aman, kampas rem masih tebel, cuma dilakukan servis rem 4 roda. Terus ini untuk tromolnya ya, disc brake belakang ini tromolnya itu juga ngantong, kita lakukan bubut juga. Nah, ini kendala dari konsumen kalau kecepatan tinggi itu ternyata bergetar, itu penyakitnya itu dari disc brake-nya depan belakang. Kita bubutin agar nanti sistem pengeremannya lebih enak dan stabil di kecepatan tinggi.
Terus ini Pak Yetno juga melakukan pembersihan selang-selang, Lek. Selang-selangnya pada ngerak yo. Ngeraknya parah ini. Nah, inilah general check up yang kami lakukan. Terus ada beberapa spare part yang sudah kita siapkan. Ada beberapa spare part yang sudah ready di GMS. Oli mesin, sesuai rekomendasi GMS kita menggunakan PTT lubrikan 10W40. Ini 2000 cc, menggunakan sekitar 6 liter. Terus ini filter oli. Terus ini request untuk ganti wiper depan juga sudah kita prepare. Ini oli gardan sama oli transmisinya, Lek. Belum. Oh, oli transmisi. Oli gardan dan oli transmisinya nih ya, Bosku. Sudah disiapkan. Nah, inilah beberapa pekerjaan yang kita lakukan di unit mobil Om Obed dari Bengkulu ya, Bosku. Jadi kita pekerjakan mobil ini sebaik mungkin. Setelah melalui divisi bengkel mesin, nanti kita akan melalui proses untuk divisi bengkel cat modification. Karena ini restorasinya cukup detail dari eksterior hingga interior. Thank you. Oke, Bosku, setelah ini kita akan melanjutkan proses untuk pembenahan perbaikan di bagian AC. Jadi keluhan konsumen itu AC-nya tidak dingin, dan setelah dilakukan pengecekan itu ada kebocoran di bagian perpipaan AC, dan juga kita sekaligus melakukan servis AC dari bagian depan hingga belakang. Nah, untuk servis AC Innova kita cukup detail karena kita akan membersihkan blower dan evaporator. Sedangkan apabila kita melepas evaporator AC Innova itu kita harus bongkar dashboard depan brol 1 set. Dan kita akan bongkar evaporator belakang yang berada di belakang sebelah kanan ya, Bosku. Jadi general check up service ini sesuai permintaan konsumen agar mobil itu benar-benar siap pakai dari segi penampilan bersih dan juga segi mesin AC, kaki-kaki rem 4 roda siap luar kota, Bosku. GMS Divisi Bengkel Cat dan Modifikasi mempersembahkan. Oke, Bosku, jadi kali ini teman-teman sudah melihat kondisi penampakan dari unit mobil Innova Om Obed. Kita perlihatkan bagaimana penampilan eksterior dari unit mobil ini yang cukup tidak terawat. Dari bagian bagasi itu ada pekerjaan nanti akan dikerok itu karena body catnya sudah pada pecah-pecah. Dan ini basicnya tipe E2005 manual. Basicnya dia interiornya modelnya warna abu-abu gelap ya, Bosku. Nah, di sini teman-teman akan kita perlihatkan proses pekerjaan upgrade menolak tua dari tim divisi bengkel cat modification Garasi Mobil Semarang. Pertama, kita akan melakukan proses pembongkaran spare part lamanya dulu. Nanti kita akan ganti menggunakan spare part Innova 2015 Barong ya, Bosku. Oke, Bosku, dari pekerjaan Innova Om Obed ini ada sekitar 20 list item permintaan konsumen meliputi dari eksterior, interior, dan terutama pekerjaan di cat full body black attitude ya. Buat teman-teman yang ingin memasukkan mobilnya di GMS, terutama di pekerjaan cat full body, itu teman-teman harus rela antri sekitar 3-4 bulan baru bisa masuk unit mobil konsumen ya. Karena sekali lagi saya sering sharing atau bercerita, kita itu ada tim dempul, tim pengecatan, tim bongkar pasang, tim poles ya. Dari tim saya yang saya kumpulkan di divisi bengkel cat modification GMS, terutama di cat full body, kita itu bisa mengerjakan mobil per bulan hanya 4-5 mobil saja. Karena kita mengerjakan mobil itu sesuai kemampuan agar hasil akhir terjaga. Nah, dengan melakukan konsep SOP prosedur seperti ini, kita cuma memang mampu maksimal 4-5 mobil saja.
Jadi seperti itu. Jadi teman-teman yang ingin dikerjakan cat full body di GMS harus memang rela antri, bosku. Jadi seperti itu aja sedikit cerita tentang bengkel cat modification Garasi Mobil Semarang, bosku. Oke, lanjut fokus di unit mobil Om Obed yang mulai kita kerjakan ini. Setelah kita lakukan upgrade menolak tua, nanti kita tidak pasangi dulu part-part upgrade-nya. Kita hanya memasangi seperti kap mesin, fender, bumper depan belakang, dan memindah posisi dudukan dari pangkon bumpernya juga. Setelah itu kita akan melalui proses untuk body cat dulu. Nah, ini kita sudah hadirkan salah satu tim dempul profesional, maestro dempul Garasi Mobil Semarang, yaitu Cak Sud ya. Cak Sud ini adalah maestro dempul kami dengan pengalaman beliau di dunia perdempulan yang sudah 25 tahun lebih. Kita percayakan kepada beliau untuk membuat bodi mobil ini flat, lempeng, tidak bergelombang. Nah, ini konsepnya tidak kerok ya. Jadi hanya kerok beberapa panel saja yang dempul atau body cat lamanya jelek. Jadi seperti itu, sesuai dengan budget konsumen. Kalau konsumen ingin full kerok bodi mobil bisa, asalkan budget teman-teman oke untuk pengerjaannya, karena itu biayanya cukup mahal dan waktu pengerjaannya cukup lama apabila full kerok. Nah, setelah ditempul tadi teman-teman melihat mobil ini kita akan lakukan penjemuran dulu 1-2 hari agar dempulnya itu keringnya maksimal. Setelah itu kita lakukan proses masking dan proses epoksi 2 step. Nah, inilah prosedur yang saya terapkan agar hasil akhirnya terjaga. Itu kita lakukan epoksi 2 step. Nah, epoksi 2 step ini menggunakan epoksi primer dan epoksi filler. Fungsinya adalah karena tidak melakukan full kerok, jadi fungsinya epoksi 2 step itu agar tidak menarik atau membuat drop cat yang baru karena ketarik cat yang lama. Jadi kita lakukan proses epoksi 2 step. Nah, setelah kita lakukan proses epoksi 2 step, biasanya kita jemur dulu minimal 1-2 hari lagi. Di video kali ini teman-teman melihat mobil ini sudah kita lakukan proses cat dasaran. Nah, setelah dilakukan proses cat dasaran, nanti kita akan melalui lagi proses pemilahan lagi. Apabila ada lubang-lubang jarum atau dekik-dekik kecil yang masih ketinggalan, kita dempul tipis-tipis lagi, terus kita amplas ulang. Setelah itu lanjut ke proses cat utama Black Attitude 3 lapis. Nah, setelah dilakukan cat utama Black Attitude 3 lapis, langsung diproses akhir top coating 3 layer. Di sini teman-teman kita perlihatkan proses hasil akhir setelah top coating 3 layer menggunakan bahan pernis HS Premium, salah satu pernis andalan dari Garasi Mobil Semarang, bosku. Di video teman-teman lihat hasilnya wet look dan glossy setelah dilakukan top coating. Nah, setelah itu nanti kita lakukan penjemuran lagi, karena penjemuran di bawah terik matahari itu hasilnya memang lebih maksimal. Setelah kita lakukan penjemuran, nanti akan melalui proses pengamplasan dan proses pemolesan, bosku. Nah, ini di video teman-teman lihat juga bagaimana ada permintaan konsumen untuk pengecatan velg ya. Nah, setelah nanti proses pengamplasan dan pemolesan selesai, nanti akan melalui proses pemasangan spare part-nya, merapikan ulang dan memasangi semua bahan-bahan dari upgradean kami. Nanti di akhir
pekerjaan ini kita akan melakukan proses salon tipis-tipis atau cleaning. Intinya mobil keluar dari GMS, dari penampilan eksterior, interior, mesin, bersih semua bosku. Jadi seperti itu bosku. Silakan nikmati hasil akhir dari project unit mobil ini. Thank you. Two, one, and you can see. Oke bosku, jadi tadi teman-teman sudah melihat proses dari tim kami yang berkecimpung membuat unit mobil ini yang dulunya tampak buluk, sekarang jadi tampil menawan ya. Nah inilah seni kerajinan kami, bagaimana kita memperlihatkan proses dari awal hingga akhir. Teman-teman bisa menilai sendiri bagaimana kualitas kami. Jadi kalau melihat progres pekerjaan yang walaupun videonya tidak detail, tapi kita lihatkan step by step dari pekerjaan kami, pastinya puas ya dengan project ini. Seperti itu. Nah, unit mobil ini sudah selesai. Sekarang kita akan membahas apa saja yang kita lakukan dari progres pekerjaan mobil ini. Yuk, kameramen silakan fokuskan dulu ke bagian eksterior mobil. Sekaligus kita akan nanti mereview apa saja project yang kami lakukan di unit mobil ini. Nah, ini repaint yang kami lakukan warna black attitude. Teman-teman bisa lihat sendiri betapa glossy dan wet looknya penampilan hasil repaint dari garasi mobil Semarang bosku. Nah inilah seni kerajinan tangan kami, bagaimana kami memprogres pekerjaan mobil setiap konsumen yang kita buat antrian agar hasilnya maksimal. Jadi kita cuma terima unit mobil itu sebulan 4-5 mobil. Ini hobi saya. Jadi saya tidak terlalu mengejar kuantiti atau omset yang besar, kita mengerjakan sesuai kemampuan. Karena kalau project cat full body di GMS, paling maksimal tuh kita bisa terima 4-5 mobil. Kalau ditanya pekerjaan saya utamanya pastinya jual beli. Jual beli mobil itu adalah pekerjaan utama saya. Memodifikasi mobil, membuat mobil yang dulunya tampak jelek dan keluar dari GMS itu jadi kembali ganteng habis. Itu salah satu hobi saya. Jadi saya senang aja membuat mobil jadi penampilannya ganteng. Yuk, kita putari dulu eksteriornya, dilihatkan bagaimana body catnya, proses upgrade-nya, hasil akhirnya yang sudah kita lakukan. Nih loh bosku, pantulan body catnya nih. Kameramen silakan mendekat, kasih lihat bagaikan kaca, bagaikan pantulannya tuh bagaikan air yang kena matahari. Bener-bener basah banget. Bisa buat ngaca bosku. Ini body cat atau kaca? Padahal itu kaca tuh ini. Ya. Ini malah kacanya kalah kinclong dari body cat yang sudah kami kerjakan. Jadi seperti itu. Nah, ini silakan putari lagi eksteriornya sembari saya lihatkan apa saja list pekerjaan yang kita terapkan di unit mobil ini ya. Nah, ini ada list kerjanya bosku.
ini ada list kerjanya yang kita kerjakan di unit mobil ini. Nah, ini bisa dilihat part upgrade yang kami lakukan dan apa saja pekerjaan yang kita terapkan. Kita catat sedetail ini agar sebagai list kerja dan salah satunya tuh untuk cross check ya. Jadi saya buat list kerja sedetail ini, saya bagikan anak buah saya satu persatu agar mereka punya pegangan, jangan sampai permintaan konsumen itu kelewat. Jadi sedetail itu bagaimana saya mengolah SOP pekerjaan di garasi mobil Semarang. Jadi seperti itu bosku. Nah, sekaligus nanti kita akan bahas project-project yang kami lakukan di unit mobil ini ya. Di awal video tadi teman-teman udah lihat dari divisi bengkel mesin kita melakukan servis all general check up, selanjutnya divisi bengkel AC melakukan servis di bagian per-AC-an mobil ini. Nah, selanjutnya kita upgrade. Nah, proses upgrade yang kami lakukan itu kita mengganti sekitar total 21 item. Di bagian depan kita mengganti kap mesin, fender, headlamp, bumper, bracket bumper, liner fender yang ada di dalam bumper ini atau selebor ya bahasa orang Jawanya bilang, fog lamp, cover fog lamp, grill, logo, lower bumper. Jadi bagian depan itu brol kita ganti, hanya menyiksakan aksen dari pintu depan ke belakang. Nah, sekaligus di bagian part belakang kita juga mengganti beberapa part yang kita upgrade. Banyak teman-teman yang sudah nonton sih proses upgrade di kami, apa saja part yang kita ganti. Nah, di bagian belakang kita ganti bumper belakang, LED mata kucing, ini kita kasih LED ya, reflektor bumpernya, terus terang led, termasuk stop lamp. Nah, konsep di bagian belakang sesuai request konsumen. Oh yes, termasuk spoiler kita ganti luxury. Request dari konsumen, penampilan untuk terang led dan list kaca kita buat black glossy. Jadi benar-benar hanya menyiksakan aksen chrome di emblem dan emblem Toyota dan emblem ini ya, Kijang Innova 20G. Jadi seperti itu bosku, aksen di bagian belakang. Nah, untuk penampilan pelek, jadi ketika datang unit mobil ini tuh peleknya dia sudah diganti model akar. Jadi ini seperti peleknya tipe V 2005, cuman biar ngirit tapi penampilan tetap maco. Permintaan konsumen untuk pelek kita repaint hitam glossy ya. Jadi pelek ini kita repaint hitam glossy agar penampilan lebih menarik. Karena kalau originalnya tipe E itu dia peleknya kaleng, kalau tipe G itu dia motifnya palang 5, tapi kalau tipe V dia model akar. Nah, pelek ini tuh tipe V 2004, 2005, 2006, terus tipe G 2007, 8, 9, 10 peleknya model akar. Jadi seperti itu bosku. Nah, di sini kita perlihatkan di konsep bagian samping benar-benar menghilangkan list pintu. Karena ketika datang list pintunya juga udah jelek, kita buat clean atau polos. Konsepnya clean. Handle pintu kita cat sesuai warna body. Terus untuk pelipit kaca ini kita ganti model hitam polos pelipit kacanya. Nah, pelipit kaca ini rata-rata kalau ngecat di GMS maupun mobil apa saja biasanya itu ganti. Karena pelipit kaca kan dia modelnya tuh klem-kleman ya. Klem-kleman gini. Jadi ketika kita ngecat kan kita brodoli semua. Seperti handle, karet-karet, spion, headlamp semua kita copotin. Termasuk pelipit kaca. Biasanya kalau udah dicopot itu udah nggak perawan ya. Jadi udah melar. Kalau dipasang kembali biasanya kurang rapat. Dan saya rekomendasikan ke konsumen, ya udah pelipit kaca tuh diganti sekalian biar hasilnya tuh maksimal. Nah, termasuk ini talang air slim kita aplikasikan untuk pemasangan di bagian 4 pintu. Jadi seperti itu bosku. Nah, setelah itu lanjut ke penampilan depan, kita bahas konsep di penampilan depan. Kameramen bisa di bagian depan kiri mobil, kita akan bahas sedikit penampilan yang ada di bagian depan. Di bagian depan konsepnya dia full black, dari grill, logo, list cap, cover fog lamp kita repaint hitam glossy, jadi benar-benar menyiksakan aksen chrome hanya di bagian headlamp. Nah, upgrade di GMS headlamp itu pakai baru original Toyota, wajib baru ori ya, karena kalau pakai second ori sudah susah nyarinya, dan kalaupun second itu biasanya nggak bisa kinclong. Kalau pakai baru yang KW itu mikanya itu gampang nguning, reflektornya juga nggak kuat
nggak tahan lama. Makanya saya requestkan headlamp baru ori. Nah, headlamp ini satu set kanan kiri bisa dicek aja di online. Satu set kanan kiri itu sekitar 2 jutaan bosku. Ya seperti itu. Nah setelah itu di soket lampu senja itu juga kita ganti. Karena soket Innova lama sama soket Innova Barong di lampu senjanya itu beda. Biar rapet, nggak masuk air, saya soket lampu senjanya saya ganti. Jadi seperti itu. Nah setelah kita upgrade di bagian depan belakang, kita repaint black attitude warna kebanggaan kami. Ada request konsumen untuk pemasangan alarm karena kan orinya ini belum alarm nih. Tipe E dia belum alarm, masih kunci aja, cuman gagang kunci. Nah ini kita kasih alarm model lipat. Ini model lipat, dapat 2 sekalian kita kikir kunci baru. Jadi ini konsumen malah dapat kuncinya 3 bosku. Nah ini juga ada penampilan yang cukup signifikan yang membuat mobil ini semakin maco adalah spion ribbon. Nah ini juga sudah retract auto flip. Jadi ketika kita lock otomatis melipat, dan ketika kita kontak on dia akan otomatis membuka bosku. Nah ini ketika kita kontak on ya. Sekaligus kita ganti bagian tombol kamera, silakan ke sini lagi. Jadi ketika menemui jalan yang sempit, kita akan bisa memencet di bagian tombol saklarnya ini. Nah ini kan. Jadi bisa difungsikan juga ketika menemui jalan sempit atau berpas-pasan dengan mobil, akhirnya spion butuh melipat, bisa ditekan dari tombol manual yang ada di sini ya bosku. Oke, sebelum kita memasuki interior, kita akan membahas dulu di bagian ruang mesin yang sudah kita lakukan cleaning finishing akhir ya. Jadi di garasi mobil Semarang, selain kita membuat eksteriornya yang penampilannya pastinya kece abis, kinclong abis, bersih, finishingnya kita lakukan cuci door smear hingga kolong-kolong bawah bersih. Termasuk di bagian interior kita lakukan cleaning, pembersihan, sekaligus ruang mesin. Nah ini ruang mesinnya ketika datang, wah para habis kotor, minimal keluar dari GMS, ruang mesin bersih. Pastinya kan konsumen seneng dengan SOP prosedur yang diterapkan garasi mobil Semarang. Teman-teman biasanya kalau ngecat mobil cat full body di bengkel cat, keluarnya tuh biasanya interior kotor, wah penampilan mobil kotor lah. Karena kan kalau bengkel cat kan ya fokus di pekerjaannya untuk pengecatan saja. Tapi di GMS finishing akhirnya kita lakukan prosedur untuk cleaning. Eksterior bersih, kolong-kolong bawah kita cuci door smear, ruang mesin kita bersihkan, interior kita cleaning. Jadi benar-benar konsumen akan terima unit mobil udah nggak perlu bersih-bersih lagi. Nah inilah salah satu prosedur yang kami terapkan, bagaimana konsumen dapat unit mobil yang sudah direstorasi GMS, nggak perlu cleaning-cleaning atau bersih-bersih lagi. Jadi seperti itu bosku. Oke, jadi mesin kaki-kaki rem 4 roda sudah kita perbaiki, kita servis, eksterior sudah kita upgrade, kita cat, interior kita modif, AC kita servis, terus kita bersihkan. Bener-bener all in one hanya ada di garasi mobil Semarang bosku. Jadi seperti itu. Ini kita baca dulu list kerjanya apa yang belum saya bahas ya. Ini udah semua. Oh, tinggal interior. Tinggal interior saja. Nah, nanti kita akan bahas di bagian interior. Yuk, Kemon, kameramen bisa fokuskan di bagian interior. Silakan di shoot interior yang sudah kita kerjakan ya. Nah, ini ada progres di interior itu kita melakukan cover jok 3 baris, terus cover lantai bawah, cover dashboard dan laci atas. Termasuk door trim 4 pintu kita lakukan cover. Dan pastinya ke konsol box, kepala konsol box itu konsol box tengah juga kita lakukan cover. Nah ini desain yang kami pakai ini adalah pilihan dari konsumen. Kita cuman eksekutor di lapangan. Warna list dan jahitan juga warna hitam itu sesuai request konsumen kami. Jadi kami cuman eksekutor aja bagaimana kami mengerjakan sesuai dengan prosedur yang atau keinginan konsumen. Jadi ini cukup detail di bagian interior, dan termasuk ada cover di plafonnya. Keluhannya Om Obet itu plafonnya itu kotor. Akhirnya Mas Robi biar ganteng penampilannya, gimana kalau plafonnya di cover? Baiknya saran saya di cover tapi bludru hitam Om.
Jadi seperti warna-warna bludru ori pabrikan mobil. Jadi kan biasanya kalau interior black, plafon hitam, kalau kulit kan jelek. Kalau bludru kan kayak original pabrikan, bosku. Nah, ini kan tipe E, dia interiornya aksennya abu-abu gelap ya. Dibekali interior dengan aksen abu-abu gelap, dikombinasi dengan jok warna hitam. Penampilannya jadi makin kece habis. Jadi seperti itu, bosku. Oke, apa saja nih yang sudah kita bahas? Sudah semua ya. Interior juga udah kita bahas lengkap. Interior, eksterior sudah semua, bosku. Yuk lanjut ke depan. Jadi ini progres mobil ini kurang lebih kita pekerjakan sekitar 30 hari kerja. Lengkap dari mesin, kaki-kaki rem, upgrade body cat, sekaligus interior. Semuanya itu lengkap 30 hari kerja. Kurang lebih seperti itu. Jadi saya lebih baik konsumen itu antri, tapi mobil nggak dikerjakan. Jadi ketika dia sudah jadwal antrian, mobil dikirim ke GMS sesuai SOP, 30 hari kerja beres. Jadi seperti itu. Jadi nggak terlonta-lonta terlalu lama lah. Banyak mobil yang dikerjakan di bengkel cat full body katanya sebulan, meleset bisa sampai 2 bulan lebih. Karena kan bengkel cat terima aja kalau ada kerjaan, tapi kalau di GMS nggak bisa. Kita mengerjakan sesuai antrian. Biar satu, hasil akhir tetap terjaga. Kedua, anak buah saya atau tim saya itu juga kerjanya sesuai prosedur, jadi bisa fokus. Terakhir, konsumen juga tidak kecewa karena kita mengerjakan sesuai kemampuan. Jadi seperti itu, bosku. Progres pekerjaan di unit mobil ini sudah lengkap kita bahas detail. Buat teman-teman yang ingin mobil kalian mau dicat di garasi mobil Semarang, bisa. Kita tidak cuma Innova, banyak proyek di tempat kami, Livina, Fortuner, Pajero, Innova, Ribbon. Silakan ditonton di YouTube channel Garasi Mobil Semarang. Kita nggak cuma berkecimpung di Innova, ya kebetulan saja banyak konsumen Innova yang datang ke GMS. Intinya kita bisa kerjakan semua mobil asal sesuai antriannya. Jadi teman-teman mau antri, kita kerjakan. Jadi seperti itu. Thank you ya, bosku, sudah mengikuti dari awal hingga akhir Garasi Mobil Semarang. Jangan lupa like and subscribe channel YouTube ini biar channel ini semakin jaya di dunia otomotif Indonesia. Kita tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Garasi Mobil Semarang. Jangan lari, bosku. Oke guys, thanks udah nonton channel kami Garasi Mobil Semarang. Untuk kalian jangan lupa ya guys untuk klik subscribe button and hit the bell icon biar kita semakin jaya. Like, comment, and share. See you next time.